Pada video kali ini saya mau bahas tentang nyeri dada ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih, ketika merasakan nyeri di bagian dada, sensasi yang satu itu ya, entah itu nyeri dada yang di sebelah kiri, entah itu nyeri dada sebelah kanan, menjalar kemana-mana. Nah, ketika kalian itu merasakan sensasi seperti itu, bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder, pasti langsung berpikir ke penyakit-penyakit yang berbahaya. Dan ketika sudah berpikir ke sana, yang tadinya harusnya baik-baik saja, ketika kalian memikirkan tentang penyakit itu saja, akhirnya sensasi yang dirasakan malah semakin terasa sekali dan semakin menakutkan sekali rasanya ya teman-teman ya. Nah jadi pada video saya kali ini saya akan membahas tentang nyeri dada secara lengkap ya, supaya teman-teman itu nggak selalu merasakan panik lagi, nggak merasakan takut, was-was dan gelisah lagi ya. Karena di sini saya akan menjelaskan tentang nyeri dadanya itu dari mulai jenis-jenis nyerinya, tempat-tempat nyerinya itu di mana saja. Nanti akan saya jelaskan ya pemicunya, penyebabnya, terus kemudian cara menghilangkannya bagaimana. Nah, jadi teman-teman tonton aja videonya itu dengan tenang, dengan nyaman supaya teman-teman itu bisa paham dan nggak ketakutan lagi ya, teman-teman. Nah, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel saya Dedi Prasetyo, dan di channel saya ini saya masih akan terus memotivasi. Saya juga masih akan terus memberikan edukasi, masih akan terus juga memberikan semangat ya kepada teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya karena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety disorder ya. Jadi saya juga ingin memberikan ketenangan juga, ingin memberikan kenyamanan juga, karena kunci untuk kesembuhan itu adalah di ketenangan pikirannya ya. Ketenangan, terus kenyamanan, itu akan mendukung supaya tubuh kita itu nggak selalu tegang, supaya bisa rileks. Ketika sudah rileks, nanti tubuhnya akan belajar apa ya, beradaptasi sendiri gitu. Nah langsung saja ke topiknya ya teman-teman ya. Sebelumnya ini buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, bisa langsung bantu subscribe-nya supaya channel saya ini bisa berkembang ya. Kenapa supaya bisa berkembang lebih baik, lebih berkembang lagi? Karena supaya gini teman-teman, di luaran sana itu banyak sekali orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, yang sudah disertai dengan kecemasan berlebih, yang merasakan sama seperti yang kalian rasakan, rasanya seperti itu. Nah, bahkan mereka itu ada yang belum tahu, ada yang belum paham tentang channel-channel seperti ini. Mereka ada yang belum menemukan channel-channel seperti ini. Dan ketika video-video seperti ini sudah bisa berkembang, maka akan muncul di beranda-beranda teman-teman yang lain yang terkena gangguan sama seperti kalian ya, teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya catat beberapa sensasi yang saya rasakan dulu ketika saya terkena gangguan asam lambung, nyeri dadanya itu seperti apa ya teman-teman ya. Nah untuk nyeri dada di bagian nyeri di bagian dadanya ini ya, berbagai macam rasa nyeri sih yang dirasakan itu ya teman-teman ya. Dari mulai ini yang pertama, nyeri dada di bagian kiri, perasaannya seperti ditusuk-tusuk jarum nih di sebelah sini ya teman-teman ya. Seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti seperti dicubit kecil gitu ya. Itu celekit-celekit-celekit gitu di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian sebelah sini. Ini kalau saya kan pakai kamera depan nih teman-teman. Jadi kalau sebelah kiri saya itu teman-teman melihatnya kayak sebelah kanan, tapi ini sebenarnya sebelah kiri ya. Jadi di sebelah kiri saya ini, dada sebelah kiri saya ini, dulu ketika masih parah-parahnya ya, sering merasakan nyeri dada hampir setiap hari selama berbulan-bulan, bahkan hampir 2 tahun ya saya sering merasakan nyeri dada hilang timbul, yang seperti ditusuk-tusuk jarum atau seperti dicubit. Teman-teman coba cubit dadanya, cubit kecil aja. Nah seperti itu rasanya, tetapi rasanya itu bukan di luar, di bagian dalam, seperti ditusuk-tusuk jarum, hampir seperti dicubit-cubit kecil gitu ya. Nah itu rasa nyeri di bagian dada yang pertama yang saya rasakan. Terus kemudian nyeri di bagian dada terasa di dalam, rasanya senut-senut. Terus kemudian terkadang panjang, terkadang kayak
nyut-nyutan pendek gitu. Nah, ini juga saya sering dulu merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nyeri dadanya selain seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti ada rasa senut-senut gitu di bagian dalam nih, di bagian agak bawah sedikit nih. Ini di bagian maaf ya teman-teman ya. Ini kan ada tulang rusuk ya, ada tulang rusuk batas antara ini lingkaran payudara ini ya teman-teman ya. Nah, di bagian sininya nih seperti ada dalamnya tuh kayak nyut 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 tapi di bagian dalam. Tempatnya itu di bagian dalam kayak seperti nyut nyut tembus sampai ke belakang rasanya. Di senut 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 dan kadang-kadang itu rasanya itu lama, senut hilang. Terus kemudian nanti muncul lagi, senut, hilang. Nah, mungkin teman-teman ada yang sama merasakan. Nah, makanya perhatikan dulu ya teman-teman ya. Ada berbagai macam rasa nyeri dada yang saya rasakan dulu. Teman-teman perhatikan saja ya teman-teman ya. Nah, selain senut-senut itu ya teman-teman ya, saya juga sudah catat di sini nyeri di bagian dada kiri seperti ditusuk benda tumpul sampai tembus ke belakang. Nah, ini juga saya dulu sering sekali merasakan. Rasanya itu seperti ditusuk benda tumpul di bagian sebelah kiri, masih sebelah kiri. Seperti ditusuk benda tumpul terus tembus sampai ke belakang dan rasanya itu pegel sekali ya teman-teman ya, pegel sekali rasanya. Itu sering juga saya rasakan hampir setiap hari bergonta-ganti rasanya nyeri dadanya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ini nyeri di bagian dada kiri menjalar sampai ke tangan kiri. Nah, ini yang selalu bikin saya parno, terus kemudian bikin saya itu selalu panik attack ya teman-teman ya. Sudah membaik nih, saya sudah nyaman nih, sudah enak. Tiba-tiba merasakan nyeri dada yang rasanya itu kayak senut, 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 kemudian menjalar sampai ke tangan kiri saya ini ya teman-teman, yang menjalar sampai pegel rasanya. Ketika tangan saya ini, ketika nyeri dadanya itu sampai ke tangan, rasanya itu seperti pegel sekali. Itu langsung saya itu ketakutannya, kecemasannya itu berlebih. Berpikir kalau penyakit jantung lah, inilah, itulah. Akhirnya menimbulkan panic attack. Dan ketika panic attack ya teman-teman tahu sendiri apa yang dirasakan ya teman-teman ya. Keringat dingin, terus kemudian jantung debar-debar, ya seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ketika diperiksakan ke dokter, ternyata normal-normal saja. Nah, jadi eh, itu yang nyeri dadanya ya teman-teman ya. Masih ada lagi teman-teman nyeri dadanya yang saya rasakan, teman-teman perhatikan saja ya. Terus kemudian nyeri di bagian dada kanan. Nah, nyeri di bagian dada kanan ini seperti ditusuk-tusuk jarum tadi ya teman-teman ya. Ditusuk-tusuk jarum seperti dicubit, kadang-kadang pindah ke bagian sebelah kanan juga. Itu nyeri dadanya yang saya rasakan dulu. Terus kemudian nyeri dada di bagian rusuk. Nah, nyerinya juga kadang-kadang rasanya sama seperti yang di bagian dada. Tetapi posisinya itu dirusuk ya teman-teman ya, di bagian rusuk nih. Kadang dirusuk sebelah yang kanan, kadang dirusuk yang sebelah kiri. Nah, itu nyeri dadanya sering saya rasakan juga seperti itu ya teman-teman ya. Terus kemudian nyeri dadanya itu di bawah ketiak. Nah, nyeri dadanya ini sama seperti yang ditusuk-tusuk jarum tadi yang senut-senut, tetapi dia di bawah ketiak. Nah, di bawah ketiak ini kadang kadang di bawahnya ketiak banget, kadang agak ke bawah lagi. Nyeri dadanya seperti itu, kadang sampai ke rusuk sini, kadang pindah juga ke sebelah kanan, di sebelah kanan bawah ketiak. Pokoknya pindah-pindah ya teman-temannya. Itu yang saya rasakan nyeri dadanya itu banyak sekali seperti itu. Nah, jadi kemudian nyeri dada di bagian tengah dada. Nah, jadi di bagian tengah dada saya juga sering merasakan nyeri, kadang-kadang sampai menjalar ke bagian sini ya teman-teman ya, sampai ke dagu ya teman-teman ya. Nih di bagian tengah sini nyeri. Kalau dipegang itu kerasa kayak nyangkut aja, kayak ada yang nyangkut aja di bagian dada sini ya, di bagian ototnya itu. Terus kemudian naik lagi sedikit ke sini, terus kemudian sampai ke sini. Lalu kemudian di sini juga sampai menjalar ke sini. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu nyeri dadanya. Banyak sekali nyeri dada yang saya rasakan. Terus kemudian nyeri di bagian ulu hati. Nah, nyeri dada di bagian ulu hati ini juga sering saya rasakan. Nyerinya itu di bagian yang ulu hati nih, yang ini di sini di tengah-tengah nih yang ada lubang ini antara rusuk dan rusuk di tengah-tengahnya ini kan agak empuk. Nah, di situ rasanya nyeri tembus sampai ke belakang juga. Nah, itu jadi berbagai macam jenis nyeri dada yang saya rasakan. Jadi teman-teman kalau misalkan masih penasaran atau ingin
menyamakan sensasi yang kalian rasakan, coba kalian ulang-ulang lagi videonya ya. Nyeri dada seperti apa yang kalian rasakan, itulah yang saya rasakan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tinggal menyamakan saja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan merasakan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu sudah pernah periksakan ke dokter, terus didiagnosa sama dokter, kalian tuh hanya terkena gangguan asam lambung atau gastritis atau dispepsia, dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Kalau teman-teman itu merasakan nyeri dada yang berulang-ulang lagi terus-terus menerus seperti itu, teman-teman nggak usah takut, nggak usah panik ya. Nanti kalau kalian takut, panik, malah jadi panik attack dan akhirnya apa? Akhirnya ke rumah sakit lagi, biaya lagi ya teman-teman ya. Jangan ya teman-teman ya. Mulai sekarang harus menguatkan mental kalian, harus percaya sama diri kalian bahwa kalian tuh nggak apa-apa. Nah itu nyeri dada yang saya rasakan. Nah kemudian eh, sekarang ini penyebabnya itu sebenarnya apa sih nyeri dada? Kenapa kok kita itu bisa nyeri dada? Nah, di sini saya jelaskan ya teman-teman ya bahwa nyeri dada dari semua nyeri yang saya rasakan tadi itu, nyeri dadanya hanya gara-garanya itu hanya satu ya teman-teman ya. Hanya satu sumbernya, yaitu dari asam lambung yang berlebih. Ketika asam lambungnya berlebih, menimbulkan gas lambung. Ketika gas lambungnya itu ingin keluar, tidak bisa keluar, akhirnya seperti balon. Balon kalau misalkan diisi dengan angin, terus kemudian tidak dibuka, itu akan mengembang ya. Dan ketika mengembang, akan menghimpit yang di dalamnya sini ya teman-teman ya, kayak lambung mengembang. Terus kemudian di dalam lambung ada saraf, ada otot, ada pembuluh darah, ada ya pokoknya banyak lah ya teman-teman ya, ada saraf-saraf segala macam lah. Nah di situ ada yang terhimpit, ada yang nyambung ke sini, ada yang nyambung ke kanan, ada yang nyambung ke kiri ya, ada yang nyambung ke ketiak, ke rusuk. Akhirnya ketika tergencet ketika si lambungnya tadi itu membesar, terus kemudian tertekan, akhirnya menimbulkan sensasi yang tidak nyaman. Nah, itu awal mulanya sebenarnya hanya dari asam lambung yang berlebih dan menimbulkan gas lambung. Yang harusnya gas lambungnya itu bisa dikeluarkan, yang harusnya gas lambung itu bisa keluar, keluar dari buang angin, keluar dari sendawa, tidak bisa dikeluarkan karena klep esofagus kita mengalami yang namanya kram. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, makanya tidak bisa yang namanya tidak bisa keluar gasnya itu tadi ya teman-teman ya. Nah terus kemudian pemicunya ini apa saja sih yang menyebabkan asam lambung ini berlebih ya teman-teman ya. Jadi pemicunya itu ya nggak jauh-jauh ya teman-teman ya. Yang pertama itu pasti dari telat makan. Nih coba teman-teman diingat-ingat ketika teman-teman nyeri dada, coba diingat-ingat telat makan apa enggak. Nah, selain telat makan, ada juga dari salah makan. Nah, ketika teman-teman salah makan juga menimbulkan asam lambung yang berlebih. Ketika asam lambungnya berlebih, yaitu akan menimbulkan gas lambung. Ketika gas lambungnya sudah menumpuk dan tidak bisa dikeluarkan, akhirnya timbullah nyeri di bagian dada berikut pindah-pindah tadi ya teman-teman ya, nyeri-nyeri yang berpindah-pindah tadi, terus kemudian berbagai macam jenis nyeri dada yang dirasakan, yang saya rasakan tadi itu ya teman-teman ya. Terus kemudian karena cuaca juga, dari misalkan suhunya sedang, terus kemudian musim hujan, cuaca dingin, atau tiba-tiba mungkin teman-teman lagi enak-enak jalan atau naik motor atau di rumah-rumah tiba-tiba kena hujan. Nah, itu akan ada perubahan suhu. Dan ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, terkena suhu yang tiba-tiba berubah, akan sangat sensitif sekali, akan membuat asam lambungnya muncul berlebih dan menimbulkan gas lambung. Sebenarnya yang jadi patokan ini klep esopagusnya atau ulu hatinya ini ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu mengalami asam lambung yang berlebih, terus kemudian gasnya bisa dikeluarkan lewat sendawa, sebenarnya kalian tuh nggak bakalan nyeri dada. Cuman yang terjadi di sini untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, kenapa gas lambungnya itu nggak bisa keluar ya, diakibatkan karena klep esopagusnya mengalami yang namanya kerusakan. Kenapa kok bisa rusak, Mas? Rusaknya itu karena pola hidup kita yang dulu itu berantakan ya teman-teman ya. Makannya ngawur, sering bergadang ya. Terus kemudian selain begadang juga sering minum minuman yang yang bersoda-soda juga. Terus kemudian sulit bukan sulit ya, eh,
jarang tidur ya teman-teman ya, jarang istirahat, terus kemudian ketika makan makanannya yang pedes-pedes, yang bersantan, yang keras-keras, akhirnya menimbulkan luka di bagian klep esopagusnya. Bisa juga karena kejadian pertama terkena gangguan asam lambung, kalian itu merasakan yang namanya GERD, yaitu asam lambung yang naik ke kerongkongan, habis itu timbul iritasi di bagian klep esopagusnya. Nah, makanya klep esopagusnya jadi bermasalah, jadi teriritasi dan akhirnya mengalami kram ya teman-teman. Ketika kram, ketika ada gas lambung yang kebanyakan, akhirnya nggak bisa dikeluarkan gas lambungnya ya karena si otot esopagusnya itu kram ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian solusinya nih ya teman-teman ya, solusinya solusinya pertolongan pertamanya nih ketika kalian merasakan nyeri dada, kalian kan sudah tahu nih penyebabnya. Berbagai macam jenis nyeri dada yang saya sebutkan tadi itu diakibatkan karena gas lambung yang berlebih, karena asam lambung yang berlebih menimbulkan gas lambungnya pengen keluar nggak bisa, akhirnya menimbulkan nyeri-nyeri di bagian dada yang saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian bagaimana solusinya? Dengan cara ya itu tadi ya teman-teman ya, kalau kita ingin menyembuhkan atau menghilangkan nyeri dadanya, ya kita harus mengeluarkan gas lambungnya. Bagaimana cara mengeluarkan gas lambungnya? Yang pertama ya teman-teman ya, pertolongan pertamanya nih, ketika kalian merasakan nyeri dada, langsung minum air hangat. Nah, ini yang terus saya lakukan, yang terus saya bilang, saya umumkan sama teman-teman semua ya, ketika merasakan sensasi apapun, yang pertama, pertolongan pertamanya adalah eh, minum air hangat. Kalau misalkan kalian itu nggak langsung melakukan pertolongan, pasti kalian itu merasakan nyerinya semakin tambah, semakin tambah, semakin tambah. Nah, nanti pikirannya jadi kacau lagi. Ketika pikirannya kacau, takut, gelisah, akan memunculkan asam lambung yang berlebih lagi. Dan ketika itu langsung ujung-ujungnya nanti ke UGD, diperiksa lagi. Ketika diperiksa ke dokter lagi, cuman asam lambung doang, tapi rasanya kok nyerinya kok kayak gini. Padahal sepele ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kalian mau minum air hangat setelah merasakan nyeri dadanya itu nanti kalian akan sendawa. Kenapa kalian tuh bisa sendawa? Karena nanti si klep esopagusnya itu akan rileks ya teman-teman. Ketika klep esopagusnya itu bisa rileks, akan terbuka. Nah, ketika kalian klep esopagusnya itu terbuka, maka si gas lambungnya itu akan keluar. Ketika gas lambungnya keluar, lega, si lambungnya kendor lagi. Ketika kendor, ya pasti penegangan-penegangan ototnya nggak terjadi ya teman-teman ya, akhirnya nyeri dadanya berkurang. Nah, ketika sudah berkurang, baru deh kalian bisa mikir, oh iya ya, ternyata cuma minum air hangat saja nyeri dadanya bisa berkurang. Berarti memang betul kalau asam lambungnya itulah yang menjadi penyebabnya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi pertolongan yang kedua adalah dengan cara ketika sudah minum air hangat, lalu kemudian makan. Karena gini teman-teman ya, kenapa harus makan? Karena di lambung kalian itu masih ada asam lambungnya yang berlebih. Terus kalau misalkan asam lambungnya yang berlebih itu nggak digunakan, terus gimana ya teman-teman ya? Ya akhirnya harusnya makan ya supaya si asam lambungnya itu tadi bisa digunakan untuk melumat makanan, akhirnya bercampur dengan makanan, terus kemudian masuk ke dalam usus, merubah makanan itu jadi nutrisi, akhirnya terpakailah jadi nutrisi, akhirnya nggak jadi merembet kemana-mana. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara apanya ya teman-teman ya, sebenarnya bisa dipikirkan secara logika sih sebenarnya ya teman-teman ya kalau kita mau belajar ya. Terus kemudian peregangan otot. Nah, ini kalau misalkan teman-teman itu sudah minum air hangat, terus kemudian sudah makan, lakukan peregangan-peregangan otot atau dipijit-pijit di bagian dadanya supaya kendor ya di bagian punggung. Gimana caranya? Pokoknya ya teman-teman ya, ketika kalian merasakan nyeri di bagian dada seperti yang saya sebutkan tadi nyerinya, kalian tuh yang harus kalian lakukan adalah keluarkan sendawanya. Usahakan kalian itu harus bisa sendawa. Harus pokoknya entah bagaimanapun caranya kalian cari caranya supaya kalian itu bisa sendawa. Tetapi yang mudah dilakukan itu adalah tadi seperti yang saya sebutkan, minum air hangat, makan, terus kemudian peregangan otot.
Nah, itu yang cepat sekali untuk mengeluarkan sendawa. Nah, jadi perlu digarisbawahi lagi ya teman-teman ya, bahwa itu bukan untuk menyembuhkan total ya teman-teman ya. Untuk menyembuhkan total itu dari gizi yang kalian makan. Dengan kalian merasakan hal seperti itu, dengan kalian terkena gangguan seperti itu, terkena penyakit seperti itu tandanya bahwa sel-sel di tubuh kalian itu rusak ya teman-teman ya. Jadi perlu diperbaiki. Nah, jadi bagaimana cara memperbaikinya, Mas? Cara memperbaikinya ya dengan cara makanan ya teman-teman ya, makan makanan yang bergizi, terus yang bersih, terus kemudian istirahatnya yang cukup. Kenapa harus seperti itu, Mas? Ya karena gini ya teman-teman ya. Kalau misal gini aja ya teman-teman, kalian bisa hidup dari kalian bayi, dari kalian lahir sampai kalian itu sekarang sedewasa ini, sebesar ini ya teman-teman ya. Kalian itu kan bisa hidup karena dari apa teman-teman? Dari makanan ya teman-teman ya, dari kita makan. Nah, dari makanan itu kan mengandung gizi, mengandung banyak-banyak mineral ya teman-teman ya. Kalau misalkan sel-sel di tubuh kalian itu nggak dikasih makanan, nggak dikasih gizi, ya gimana cara memperbaikinya ya teman-teman ya. Makanya dibutuhkanlah kita itu harus makan makanannya yang bergizi, yang sehat ya teman-teman, yang bersih. Makanan yang bersih, yang bergizi itu nggak harus mahal-mahal ya teman-teman ya. Banyak makanan-makanan yang murah, banyak sekali yang murah-murah tapi bergizi, bagus buat tubuh itu banyak sekali ya teman-teman ya. Nggak bisa saya sebutkan tapi banyak sekali. Nanti di video yang lain akan saya kasih tahu lah nama-nama makanan yang saya konsumsi. Nah, terus kemudian apalagi nih teman-teman? Di bagian dada tadi sudah saya sebutkan semua, terus kemudian cara penanganannya, terus kemudian cara penyembuhannya juga. Eh, Selain itu, selain dari makanan juga ya teman-teman ya, untuk menyembuhkan dari gangguan asam lambung ini bukan hanya dari makanan saja ya, bukan dari makanan yang bergizi saja, tetapi butuhnya waktu istirahat tubuh karena pembentukan sel, perbaikan sel-sel tubuh yang rusak itu ketika kita sedang istirahat total atau kita sedang tidur di malam hari. Makanya tidurnya di malam hari harus dicukupi minimal 7 jam, 8 jam, atau 9 jam. Setelah itu ketika pagi harinya atau siang harinya lakukan aktivitas seperti biasa ya teman-teman ya. Jangan berpatokan pada penyakit, mentang-mentang kena penyakit ini nggak bisa kerja berat terus nggak mau beraktivitas, malah dia mesti jadi rumah, itu malah akan menjadi semakin menjadi jadi rasanya ya teman-teman ya, akan lama penyembuhannya. Makanya selain makan makanan yang bergizi, makanan yang bersih, terus kemudian minumnya yang cukup, tidurnya yang cukup, aktivitas seperti biasa setiap hari, nggak boleh malas-malasan ya teman-teman ya. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari. Nah, cara menyembuhkannya seperti itu ya teman-teman ya. Makan makanan yang bergizi, terus kemudian istirahat yang cukup, pagi atau siangnya bekerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa ya teman-temannya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, yang dapat saya informasikan kepada teman-teman semua ya. Mudah-mudahan teman-teman paham, mudah-mudahan teman-teman diberikan lekas kesembuhan dan tekad yang kuat dan keinginan yang kuat untuk sembuh ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini karena durasinya sudah lama. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.